awakmu kok nanti sing bangkang sejarah angkat sing menang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bro. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Angga Vlog ya. Sini akan saya membahas tentang sedikit cara bagaimana sih kita membuat atau merakit dimmer, PWM atau speed control dengan beban yang besar menggunakan arusnya itu harus AC ya. Jadi dalam kesempatan video kali ini akan saya berjelaskan lagi pembuatan cara speed control untuk odong-odong ya, pancingan, sniper, palu tikus, atau mainan jenis apapun yang menggunakan dinamo ya. Oke, pertama-tama akan saya contohkan terlebih dahulu seperti ini perakitan saya ya, hanya simpel saja seperti ini contohnya. Mohon disimak teman-teman supaya bisa merakit sendiri di rumah ya, karena lumayan mahal kalau untuk membeli kapasitas dimmernya ini kalau di toko online atau di tempat-tempat produsen mainan ya. Jadi langkah pertama kita persiapkan seperti ini steker ya, dan kabel ukurannya harus besar. Ingat, karena ini kapasitas AC ini harus dari PLN langsung ya, jadi harus besar. Jadi seperti ini. Yang kedua, siapkan stop kontak yang ada on off nya. Kenapa saya kasih on off seperti ini? Karena ini arusnya AC sangat berbahaya sekali. Lain kalau DC ya, tanpa menggunakan ini pun aman. Jika tersentuh seperti ini pun nggak akan menyetrum ya, kecuali kalau AC langsung 220, sangat berbahaya untuk menjamin keselamatan kita sendiri. Jadi ini akan saya tes. Kalau menggunakan gearbox seperti ini, untuk teman-teman ini namanya gearbox Konka ya. Jadi inilah sedikit rahasia dari saya untuk membuat mainan pancingan yang tipe model akrilik. Tahu ya yang akrilik, yang model ada bebeknya itu, terus ada bebek, terus ada akrilik, ada magnetnya ini ya, yang di atas terus berputar seperti ini, itu memakai dinamo seperti ini. Jadi ini kecil tapi torsinya sampai 15 kilo ini bebannya. Tapi hanya yang bisa aja menggunakan dinamo seperti ini triknya ya, karena masih ada lagi alat-alat pendukung lainnya. Kita harus membubut gear atau membuatkan gearnya untuk poros perputaran meja putarnya ya. Jadi kita las di sini nanti. Tapi ini gearnya sudah saya potong, tinggal dinamonya aja. Karena ini kelemahannya gearbox seperti ini rompal pada gearnya yang posisi di tengahnya ya, yang dekat dinamonya ini. Jadi ini saya lepas, saya ganti. Oke, saya contohkan untuk kembali lagi ke materi pertamanya ya. Jadi seperti ini. Ini bisa untuk mengatur odong-odong ya, kecepatannya odong-odong yang menggunakan AC ya, ingat jalur AC. Harus saya paskan dulu kameranya.
Oke, langsung saja, ini jalur PLN teman-teman sudah on ya. Nah, kenapa saya selalu kasih yang seperti ini? Karena untuk penanda supaya di sini tuh tahu ada arus listriknya. Nah, kalau ada saklarnya seperti ini, berarti ini kan menyala ini. Jadi yang di sini tuh ada arus listriknya, bisa tahu ya. Oke, saya tes untuk kecepatannya ya. Ini saya contohkan untuk saya menggunakan dinamo blower ini ya, dengan wattnya berapa watt ini, 2 inch, sekitar RPM nya sampai kapasitas ampernya ini 1 pas ya, ini ya 1 pas ukurannya. Tapi nggak kelihatan jelas ya. Ini hampir setara untuk dinamonya pancingan ya, atau odong-odong. Jadi seperti ini kan sudah nancap ya, jalur PLN nya sudah hidup, tinggal saya pasang ini langsung ke stekernya, ini saya tancapkan ya. Ini sudah posisi on. Di sini saklarnya ya, sudah saya tekan on. Jika mendengung berarti berhasil. Jika ada suara mendengung sedikit, sekarang saya coba ini dengan kecepatan yang 0 ya, masih 0 ini. Ini kecepatannya masih posisi 0, saya kencangkan. Fokus ke blower ya, putaran blower itu baling-baling tuh. Saya putar ini. Ya, saya putar. Ya, RPM-nya naik ya. Oke, ini kecepatan full power. Jadi sudah habis teman-teman. Aku rasa ini sudah normal. Saya akan kurangi. Ya. Oke. Jadi alat sekecil ini bisa mengatur kecepatan dinamo sebesar apapun. Ingat, ada kapasitas wattnya maksimal 2000 watt ya untuk AC-nya. Jadi kalau cuma mau ingin kapasitas wattnya besar, kita tinggal mengganti komponennya saja. Ada semacam elko-nya ya, kita perbesar, dan hambatannya untuk IC keramiknya kita perbesar lagi berapa mikro. Jadi seperti itu. Ini tutorial dari saya, hanya tidak sulit ya untuk merakit seperti ini. Nah, itu masih berputar tapi dengan keadaan low ya. Ini namanya low speed.
Untuk pengetesan selanjutnya bisa menggunakan gerenda, bor, circle saw, ya circle saw, jigsaw ataupun itu. Pokoknya yang dinamo yang tidak mempunyai variabel speed bisa diatur dengan alat ini. Saya contohkan lagi bagi teman-teman yang baru melihat ya. Alat ini juga pernah saya tes untuk blowernya yang kapasitas 750 watt, itu sangat lumayan ya, 700 atau 7500 watt. Saya pernah memakai ini, saya ganti tahanannya ya. Untuk IC keramiknya saya perbesar berapa mikro itu, terus sama elko nya dia mampu mengatur kecepatan speed untuk blower rumah balon ya, istana balon yang kapasitasnya 7500 watt ya. Alhamdulillah dengan disetting dengan alat ini blowernya lumayan awet ya, nggak terlalu panas lah. Untuk kecepatannya bisa dikecilkan, jadi nggak harus powerful untuk meniupkan anginnya di rumah balon tersebut ya, di istana balon. Oke teman-teman, sekian saja informasi dari saya, sedikit berbagi ilmu ya. Untuk lebih lanjut saya informasikan produksi saya ada yang terbaru, crocodile shooter ya. Bagi teman-teman yang belum, bisa cek di beranda FB saya, permainan yang terbaru. Dan untuk yang bertanya-tanya tentang satu paket RC Boot, ini karena baterainya sudah saya modifikasi ya. Ini satu baterainya ini 3400 mAh ya, ingat 3400 mAh. Berarti untuk kapasitasnya maksimal itu satu baterainya ini bisa 20 menit jika dimainkan ya. Ingat, dalam kapasitas permainan remote control itu ada batas-batasnya, jadi jangan terlalu overload untuk mengupgrade baterai ya, karena baterai aslinya hanya 500 ampere, kita upgrade sampai menjadi 3400 mAh ya. Jangan terlalu berlebihan karena bisa melelehkan IC atau konslet, karena tidak bisa menerima panas yang sangat berlebihan atau power energi listrik yang masuk ke dalam IC modul remote itu jika terlalu besar, daya hambatan yang di dalam IC-nya itu nggak kuat, pasti akan meleleh. Ya kalau semua teman-teman nggak percaya, silahkan coba sendiri. Mungkin sudah banyak ya bagi perental-perental yang remote control untuk mobil jenis rock roller ya, tahu rock roller yang belimbing itu pasti nggak akan bertahan lama ya, karena dari pabrik itu kapasitasnya settingannya itu maksimal itu mainnya hanya 20 menit atau 15 menit, tapi kita direntalkan, kita hajar terus, habis baterai kita ganti lagi, habis baterai kita ganti lagi ya. Itu yang membuat komponen IC nya panas, cepat panas dan meleleh. Seharusnya untuk saran dari saya, harus punya mobil cadangan ya, nggak boleh semua kalau merentalkan hanya punya 6 ya, 6 itu aja yang deh. Kalau punya 6 harus punya 12 itu untuk cadangan permainannya supaya awet. Oke, sekian saja informasi dari saya. Salam pasar malam bos. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Thank you.